Shalom, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu pada pagi hari ini untuk melaksanakan ibadah online di minggu pertama pada tahun yang baru ini 2021. Mari kita bersama-sama bersatu hati. Kita akan menghadap hadirat Tuhan dengan segala ucapan syukur kita yang tiada terhingga di tahun yang baru ini. Mari kita sama-sama menaikkan sebuah pujian yang sungguh-sungguh bisa menguatkan hati dan kehidupan kita semua. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung terangnya, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berbanyak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Glory, haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh bahwa kasih setiamu tidak akan pernah berubah. Biar bumi berlalu, biar bukit bergoncang, Engkau tetaplah Allah di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami naikkan syukur sebab Engkaulah kekuatan di jiwa kami ya Tuhan. Engkaulah kekuatan di hidup kami ya Tuhan. Terima kasih, haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, haleluya, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah, tersungkurku di kaki-Mu, haleluya Yesus. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku
Yesus Kristus Raja. Terima kasih Tuhan, segala pujian dan penyembahan kami ke hadapan hadirat-Mu. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini lagi. Kami mau datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan yang tidak pernah berubah. Engkaulah kekuatan di dalam jiwa kami. Engkaulah ketenangan di dalam batin kami. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tanpa terasa kita sudah memasuki minggu pertama di tahun yang baru ini. Sekali lagi kita mengucap syukur. Kita sepanjang tahun 2020 bisa kita lalui dengan baik. Kita percaya bahwa semuanya adalah karena kebaikan dan kemurahan Tuhan semata-mata. Saudaraku, kalau tahun 2020 kita lalui dengan keadaan yang begitu berat, dalam kondisi yang begitu berat, saudaraku. Dan kita bersyukur bahwa tahun 2021 ini kita masuki dengan kondisi kita yang masih dalam keadaan terpelihara baik di dalam Tuhan kita. Saya percaya bahwa segala sesuatunya ini adalah hanya karena kasih karunia Tuhan. Saudaraku, saya teringat dalam kitab Matius pasal yang ke-17, di mana diceritakan pada waktu itu di dalam Injil Matius, pada waktu Yesus Kristus Tuhan kita wafat, pada waktu kubur ditengok oleh para murid Maria Magdalena dan teman-temannya. Di situ mereka mendapati malaikat Tuhan yang begitu terang benderang yang hadir di situ, dan mereka bisa melihat Yesus Kristus Tuhan yang begitu terang benderang dengan luar biasa, sehingga mengakibatkan membuat mereka semua tersungkur dan mereka tidak bisa melihat terang cahaya yang luar biasa itu. Dan mereka begitu ketakutan pada waktu melihat perkara yang luar biasa ini terjadi. Saudaraku, pada saat mereka tersungkur di bawah kakinya, lalu Sang Kristus menyentuh mereka, membangunkan mereka dan berkata, "Jangan takut, aku ini." Saudaraku, kemudian kisah yang hampir sama, yang serupa dialami oleh seorang rasulnya yang diizinkan Tuhan untuk tidak mati secara martir, yaitu Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dia saat itu diizinkan Tuhan untuk mendapat sebuah penglihatan, sebuah visi yang begitu luar biasa, dan dia melihat kerajaan surga, bagaimana situasi di kerajaan surga itu luar biasa, dan kemudian ada sebuah sinar cahaya terang yang muncul di hadapannya dan membuat dia tersungkur. Dikatakan dalam kitab Wahyu 34 seperti mau mati atau seperti mati adanya, tetapi belum mati. Ingat saudaraku, seperti mati kondisinya. Lalu sang terang itu menyentuh dia, sama seperti Tuhan Yesus menyentuh para muridnya, terutama untuk Maria Magdalena. Dan dikatakan, "Jangan takut." Ketika dia meletakkan tangan kanannya, katakan, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah awal dan yang akhir, yang hidup." Sungguh luar biasa, dikatakan yang hidup. Ini adalah kuncinya saudaraku. Dia adalah yang awal dan akhir. Awal 2020 kita ingat bagaimana kita memulai segala sesuatu dengan situasi yang begitu berat. Dan kita juga bisa mengakhiri tahun 2020 dengan kondisi yang begitu berat. Namun luar biasa kita bisa melewatinya. Karena dikatakan sesuai dengan ayat tadi, bahwa akulah yang awal dan akulah yang akhir. Tetapi dikatakan yang lebih luar biasa, dan yang hidup. Memang aku telah mati, firman ini dikatakan, tetapi aku hidup untuk selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan kita yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Inilah yang menjadi kekuatan iman kita, yang menjadi kekuatan pribadi kita, yang menjadi pengharapan kita. Sebab dialah yang awal dan dialah yang akhir. Dia yang memulai, dia yang akan mengakhiri segala perkara di dalam kehidupan kita. Namun dikatakan, dan akulah yang hidup, bukan Allah yang mati, Allah yang luar biasa. Bahkan sampai selama-lamanya dikatakan, akulah Allah yang maha hidup. Dan dikatakan, akulah pemegang segala kunci maut. Maut dalam bahasa Inggris dikatakan hell. Hell itu adalah neraka. Luar biasa Tuhan kita, dia memegang suatu benda yang namanya kunci, betul-betul benda saudaraku. Neraka berarti benar-benar ada dan terkunci sampai hari ini. Hanya dia yang mampu membukakan dan menutupnya. Dan akulah pemegang juga segala kunci alam maut. Dikatakan dalam terjemahan bahasa Inggris, the death
artinya kata sifat, kematian kekal sampai selama-lamanya. Betapa dahsyatnya Tuhan kita yang kita sembah, kita abdi, kita layani, dan kita muliakan, dan kita imani. Dialah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Sehingga kita mampu melalui segala perkara, sehingga kita mampu dan dimampukan Tuhan untuk melewati segala situasi, segala keadaan. Tuhan kita yang hidup sampai selama-lamanya, yang memegang kunci kerajaan maut dan memegang kunci alam maut serta kematian. Sungguh saudaraku, inilah kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan. Inilah sungguh iman yang berpengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku, kemudian saya ingat di dalam kitab Ibrani pasal yang keempat dikatakan bahwa sang pengantara kita, imam besar kita adalah imam besar yang bukan imam seperti zaman dulu. Zaman bangsa Yahudi menyembah Tuhan di bait Allah. Sang imam yang punya kelemahan, bisa sakit, bisa lapar, bisa mati, anak-anaknya bisa berbuat jahat, tidak bisa mendidik anak-anaknya dengan berbagai-bagai persoalan permasalahan. Dia tidak bisa merasakan, hanya menjadi pengantara untuk mengantarkan persembahan umatnya saja. Tetapi dikatakan dalam kitab Ibrani ini bahwa imam besar kita, imam pengantara kita adalah imam yang bisa turut merasakan kelemahan-kelemahan saudara dan saya, sebab dia juga sudah merasakan kelemahan itu, dia dicobai, namun dia tidak berdosa. Itu yang luar biasa, saudaraku. Kita punya imam besar, sang pengantara kita kepada Allah Bapa yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang tidak berdosa itu, yang bisa turut merasakan kelemahan-kelemahan saudara dan saya. Bahkan di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 dikatakan bahwa dia memberikan rohnya untuk bisa bersama-sama dengan kita berdoa, sebab dia tahu kelemahan-kelemahan kita. Kadang kita tidak bisa berdoa, tidak bisa sampai mengucapkan kata-kata, hanya bisa menangis, berseru di dalam hati kepada Tuhan. Namun dia paham, dia mengerti suatu pengantara waktu dia dipanggil kembali kepada kerajaan Allah yang dia berikan kepada kita. Waktu dia kembali kepada Allah Bapa, dia berikan itu kepada kita sebagai hak yang luar biasa. Saudaraku, kalau demikian adanya Tuhan kita, kalau demikian hebatnya, demikian baiknya, demikiannya melengkapinya segala kebutuhan saudara dan saya, dia tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya, begitu luar biasa lengkapnya. Apalagi saudaraku yang saudaraku takutkan, di dalam kitab yang sama Roma pasal 8 berkata, tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Baik pemerintahan, baik kesulitan, baik maut, baik makhluk apapun dikatakan, termasuk COVID adalah sebuah makhluk, saudaraku. Artinya tidak ada sesuatu pun perkara yang bisa mengganggu, yang bisa menghalangi kasih Allah tetap berlaku atas saudara dan saya. Itulah Tuhan kita yang hebat. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama memasuki tahun 2021 ini dengan iman, pengharapan yang mengempartasikan kasih, karena kita tahu kita punya Tuhan yang hebat, yang dahsyat seperti itu. Dikatakan sekali lagi, jangan takut. Dan walaupun seperti mau mati rasanya kita melewati tahun 2020, kita akan tetap hidup, karena dialah Tuhan yang awal dan yang akhir, pemegang kunci kerajaan maut maupun pemegang kunci alam maut, saudaraku. Dan maut itu tidak bisa berkuasa, tidak menguasai lagi. Tidak ada yang bisa menghalangi kasih Allah kepada kita dan kasih kita kepada Allah, sebab dialah Tuhan yang hidup, yang luar biasa untuk selama-lamanya. Dan dia memberikan rohnya bagi saudara dan saya, dan dia merasakan kelemahan saudara dan saya. Hebat Tuhan kita, dahsyat Tuhan kita. Oleh karena itu pengharapan kita biarlah terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Iman pengharapan kita tetap terpelihara di dalamnya, di dalam kasih karunia-Nya. Itulah artinya saudara dan saya menjaga jubah putih, pakaian putih itu, agar saudara pada saatnya nanti bertemu muka dengan Tuhan kita tidak terlihat compang-camping dan memalukan, dan kita malu menghadap hadirat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, saudara-saudaraku. Biarlah kita bisa mencapai garis finish, garis akhir kehidupan kita dengan penuh kegairahan, dengan penuh sukacita, iman dan pengharapan yang mengempartasikan kasih Kristus. Tahun 2021 adalah tahun yang mengharuskan kita untuk bisa struggle, membuat kita untuk bisa survive, untuk bisa fight, karena kita punya kekuatan yang ekstra di dalam rohnya, di dalam Yesus Kristus yang maha hidup dan maha kudus, dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan kita, terpujilah
Allah kita yang kita sembah, saudaraku, sedemikian jauh firman Tuhan yang sudah sampaikan, biarlah itu menguatkan saudara dan saya, hidupmu dan hidupku, mulai pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Biarlah saudara tetap hidup di dalam Tuhan kita yang hidup, dan jangan pernah padamkan rohmu. Terpujilah nama Tuhan, dan kita percaya 2021 ini menjadi tahun yang sungguh-sungguh boleh memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan di dalam Yesus Kristus. Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala firman-Mu yang maha hidup, yang luar biasa itu, yang membuat kita tetap bergairah di dalam hidup. Saudara, kini tiba saatnya kita akan bersama-sama menikmati, mengingat perjamuan kudus, mengingat pengorbanan Kristus di dalam kehidupan kita. Saudaraku, silahkan di rumah saudaraku ada roti, ada kue, ada apapun. Saudaraku, mari kita siapkan, kita bersama-sama mau memasuki sakramen perjamuan kudus. Kita mengingat semua perkara yang sudah Tuhan Yesus lakukan untuk senantiasa kita ingat. Saudaraku, malam pada waktu hendak Ia diserahkan, Dia mengambil roti di tengah murid-muridnya, lalu berdiri Dia memecah-mecahkannya dan membagikan kepada murid-murid. Dan Dia berkata, inilah tubuhku yang kukorbankan bagimu. Saudaraku, bukankah roti ini adalah perlambang daripada tubuh Kristus? Mari kita bermanunggal bersama pengorbanan lewat tubuhnya yang dilambangkan oleh roti ini. Mari kita bersama-sama makannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama mengangkat cawan ini. Setelah itu Dia mengambil cawan dan anggur, membagikan kepada murid-muridnya, lalu berkata, inilah darahku yang telah kucurahkan bagimu dan bagi dunia ini, menjadi peringatan akan daku, dan aku tidak akan pernah meminumnya lagi sampai kerajaan Allah datang kembali. Saudaraku, bukankah anggur di tangan kananmu merupakan perlambang daripada darah Kristus yang pengorbanannya sempurna bagi engkau dan aku? Mari dengan iman kita bersama-sama meminumnya dan bermanunggal dengan darah Kristus yang menyelamatkan kita semua dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anggur dan roti yang sudah kami nikmati bersama-sama. Kami percaya bahwa janji-Mu adalah sempurna. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, hamba-hamba-Mu, umat-Mu, orang-orang percaya yang sungguh-sungguh mengandalkan kehidupan kami. Sebab Engkaulah satu-satunya Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Engkau yang awal dan akhir, dan Engkau hidup untuk selama-lamanya. Engkau memberikan roh-Mu kepada kami untuk menjadi pengantara, untuk kami bisa bersama-sama berdoa, bergumul dengan kekuatan roh-Mu, berjuang dengan kekuatan roh-Mu, dan berkarya dengan kekuatan roh-Mu. Sebab Engkaulah pengantara agung kami, imam besar agung kami yang hidup, yang tidak pernah berdosa, yang menjadi pengantara atas hidup kami kepada Allah Bapa yang kita sembah, yang kami sembah di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Kau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Dan Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur sebab kemurahan-Mu, sebab kehebatan-Mu, sebab kedahsyatan-Mu di dalam kehidupan kami adalah sempurna adanya. Jagai kami supaya kami bisa menjaga kekudusan, ketulusan, kesucian, iman percaya kami, pengharapan kami kepada Tuhan, sehingga kami bisa mengempartasikan seluruh kasih Tuhan dalam hidup kami kepada saudara-saudara kami yang belum mengenal Tuhan maupun saudara-saudara kami seiman Tuhan. Terima kasih buat pagi dan siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami semua, bangsa dan negara kami yang kami kasih, Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, 34 provinsi. Engkau memberkati ya Bapa, ya Tuhan, bangsa dan negeri yang kami kasih, Indonesia. Gereja Tuhan, umat Tuhan, hamba Tuhan yang ada di Indonesia, Engkau memberkati semuanya. Juga kami mengingat Tuhan, seluruh dunia dalam kondisi yang kurang baik saat ini. Kiranya Tuhan juga turut campur tangan berperkara untuk sungguh membuat tahun ini menjadi tahun berkat, kasih karunia, keselamatan bagi banyak orang, bagi banyak bangsa, terlebih bagi bangsa Indonesia yang kami kasih. Berkati sekali lagi setiap saudara-saudara kami yang melihat kanal YouTube channel Jemaat Persekutuan Immanuel dalam ibadah minggu pada pagi hari ini, di minggu pertama tahun 2021. Biarlah tahun 2021 ada terobosan besar yang Tuhan lakukan di tengah-tengah kami, juga melalui kami, di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan
memberkati, menyertai kami. Terpujilah namamu ya Yesus Kristus Tuhan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku, diberkatilah engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam cinta kasih Yesus Kristus Tuhan kita, pengantaranya kita yang agung, dan di dalam persekutuan Roh-Nya yang Maha Kudus, yang memberikan kepada saudaraku hikmat, marifat, penyertaan, agar saudara dan saya bisa tetap bersekutu erat dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur serta menerima berkat Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat pagi, selamat siang. Haleluya. Shalom.